Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan atau disingkat dengan SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Kemudian untuk pengertian dan kategori surat pemberitahuan atau SPT terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu surat pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan dan SPT masa. SPT tahunan merupakan laporan pajak yang disampaikan 1 tahun sekali atau tahunan, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi, yang berhubungan dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, bukan objek pajak penghasilan, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan pajak untuk 1 tahun pajak atau bagian dari tahun pajak. SPT masa atau surat pemberitahuan masa adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan kegiatan perpajakannya dalam satu masa pajak atau bulan. Kemudian selanjutnya jenis formulir dalam pelaporan SPT. Jadi di sini ada dua, yaitu bukti potong dan jenis formulir SPT PPh orang pribadi. Nah, untuk bukti potong sendiri, setiap pekerja atau pegawai pasti menerima bukti potong sebagai bukti setoran pajak yang telah dipungut dan dilaporkan oleh perusahaan pemberi kerja. Formulir bukti potong tersebut terbagi menjadi dua, yakni formulir 1721A1 khusus untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan milik swasta. Kemudian formulir 1721A2 untuk pegawai negeri sipil. Nah, untuk jenis formulir SPT PPh orang pribadi, di sini terbagi atas 3, yaitu SPT 1770SS atau sangat sederhana, SPT 1770S atau sederhana, dan SPT 1770. Nah, selanjutnya dari kategori formulir SPT tahunan orang pribadi, di sini ada 3 jenis. Kemudian perbedaan dasar dari 3 jenis formulir SPT tersebut, menurut laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, perbedaan dasar penggunaan ketiga formulir itu ada pada status karyawan atau pegawai dan mereka yang bukan. Selain itu, juga berdasarkan besaran penghasilan wajib pajak orang pribadi per tahunnya. Nah, mari kita simak untuk membedakan ketiga SPT tersebut. Yang pertama yaitu SPT 1770S. Nah, untuk SPT 1770SS ini atau sangat sederhana adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Berbeda dengan formulir 1770S, merupakan jenis ini digunakan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Kemudian kita kembali ke SPT 1770S. Nah, untuk formulir jenis 1770S atau sederhana, ini merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Adapun formulir jenis 1770S digunakan untuk pegawai yang bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu SPT 1770. Jenis SPT 1770 merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak ada ikatan kerja. Contoh penggunaan formulir ini ketika melakukan lapor pajak adalah untuk profesi dokter, konsultan, penulis atau notaris, dan lainnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari materi ini yaitu surat pemberitahuan atau SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian SPT dibagi menjadi 2 kategori, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Jika SPT tidak dilaporkan pada waktunya, maka dikenakan sanksi berupa denda. Untuk memudahkan pelaporan SPT, gunakan e-filing online pajak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat, giat edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.